Dengan regulasi 2026 yang dianggap merusak marwah F1 dan keluarnya banyak figur penting di Red Bull yang salah satu di antaranya adalah Gianpiero Lambiase, itu membuat Max Verstappen semakin dekat untuk memutuskan pensiun dini dari F1. Verstappen secara gamblang sudah menyebut jika dia sangat mempertimbangkan untuk angkat kaki dari ajang balap yang membesarkan namanya ini pada akhir musim 2026. Indikasinya sudah kuat sejak tahun lalu, di mana ia berkata kalau masa depannya di F1 akan bergantung pada seperti apa regulasi 2026. Bukan dari bagaimana level kompetitif Red Bull seperti apa, namun dari apakah mobil regulasi 2026 menyenangkan saat dikemudikan atau tidak. Dari kritik-kritik pedas Verstappen belakangan ini, jelas kalau jawabannya adalah dia sangat kecewa dengan mobil regulasi baru yang sangat menuntut manajemen baterai dan melabelinya sebagai mobil Formula E yang pakai steroid. Dengan prospek balap ketahanan yang ia lebih nikmati ketimbang F1 saat ini, seperti partisipasinya dalam Nürburgring 24 jam pada Mei nanti, atau perannya dalam manajemen timnya sendiri di GT World Series, semakin memperkuat alasan baginya untuk segera pensiun dari F1. Verstappen bukan tipikal pembalap glory hunter yang mengejar banyak-banyakan gelar juara dunia, dan dia cukup konsisten dengan sikapnya selama ini. Jika ia harus bisa menikmati F1 untuk bisa tetap mempertahankan energinya di sana, dia tak perlu menunggu sampai kontraknya di Red Bull habis pada 2028 nanti untuk pensiun, karena dia bisa aktifkan klausul exit dari performa tim yang berantakan di regulasi baru. Ada peluang dia hanya mengambil masa sabatikal atau pensiun sementara sebelum kembali lagi ke F1 suatu saat nanti, jika regulasinya lebih bagus. Tapi bisa saja Verstappen terlanjur nyaman dengan dunia barunya sebagai pembalap endurance dan bos dari timnya sendiri, yang tak perlu keliling dunia selama 24 kali semusim, serta punya waktu lebih banyak bersama keluarganya, sehingga ia tak tertarik kembali ke dunia F1 yang penuh gimmick komersial. Sekarang mari kita berandai-andai jika Verstappen umumkan pensiun pada musim 2026, apa yang akan terjadi di dunia F1 ke depannya? Sebenarnya pembalap pensiun, apalagi sekelas peraih juara dunia itu sudah lumrah, dan memang cepat atau lambat sudah pasti akan angkat kaki dari F1. Ketika juara dunia 7 kali Michael Schumacher umumkan pensiun, sempat ada kekhawatiran jika balapan F1 akan hampa. Namun yang terjadi adalah fans malah semakin bertumbuh dan selalu ada idola baru yang menggantikannya dari generasi ke generasi. Seperti Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, atau Verstappen seperti sekarang. Pasti F1 akan kehilangan sejumlah fans yang mengidolakannya. Namun seiring berjalannya waktu, fans baru dengan bintang yang baru akan selalu muncul menggantikan. Hal yang sama juga akan terjadi jika Max Verstappen pensiun dari F1, maka akan muncul pembalap baru yang jadi bintang di masa depan. Tapi yang jadi masalah bagi F1 adalah Verstappen pensiun bukan karena masanya sudah habis, bukan pula karena perkara umur, mengingat pembalap Belanda ini justru berada di puncak-puncak karirnya dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Verstappen pensiun karena kecewa dengan F1 yang mengambil jalan yang salah dengan prioritaskan elektrifikasi dan manajemen baterai yang masif di regulasi baru. Bahkan ia sebenarnya sudah menyuarakan kalau tidak sepenuhnya menikmati balap F1 yang semakin besar faktor komersialnya daripada hiburan balapnya. Max Verstappen adalah wajah bagi F1 di era modern dalam 4 tahun terakhir dan memberikan warna yang berbeda dengan karakternya yang kuat. Karakternya yang frontal, apa adanya, dan sangat konsisten dengan nilai-nilai yang ia pegang, membuat value-nya di F1 lebih dari sekedar 4 kali juara dunia saja, dan menghasilkan basis penggemar yang sangat masif. Banyak fans baru yang datang dari narasi dominasi Verstappen pada musim 2023 dan balapan-balapan legendaris seperti Brazil 2024 yang jadi penentu gelar keempatnya. Kekalahannya musim lalu dalam perebutan gelar juara dengan duo McLaren justru membuat sosok Verstappen makin dihormati dan fansnya malah semakin besar. Baik itu ketika dia menjadi hero ataupun villain, mayoritas penonton bisa menikmati aksinya di sirkuit, dan seringkali kehadiran Verstappen membuat balapan jadi lebih seru dengan gaya balapnya yang agresif. Bagi F1, pensiun dininya Verstappen jelas bakal punya dampak lebih besar daripada Michael Schumacher dulu atau Sebastian Vettel yang memang sudah diproyeksikan pensiun. F1 akan kehilangan salah satu talenta terbesar mereka pada usianya yang belum menyentuh 30 tahun. Dalam jangka pendek, tentunya akan berdampak pada sisi komersial, yang mengalami penurunan dari kekecewaan fans Max Verstappen itu sendiri, terutama di Belanda. Rating penonton akan menurun, dan F1 kehilangan ikon yang jadi karakter pembeda bagi penggemar dalam setiap dramanya, baik itu di dalam ataupun di luar sirkuit.
F1 butuh waktu untuk menumbuhkan ikon baru yang bisa menggantikan Verstappen. Tapi faktanya adalah mereka tak bisa memaksa setiap pembalap untuk memiliki karakter yang kuat, seperti Max, yang memang tumbuh secara natural. Pada era di mana sisi komersial lebih diprioritaskan, dan pembalap-pembalap diatur seperti robot di depan media, rasanya akan sangat sulit melihat sosok seperti Verstappen atau Schumacher di masa depan. Pensiun dininya Verstappen juga akan memicu perombakan bagi FIA, terutama di regulasi 2026, yang jadi penyebab utama sang pembalap angkat kaki. Entah itu memodifikasinya secara masif, ataupun mempercepat rencana mengembalikan mesin V8, yang diharapkan bisa membujuk Verstappen kembali ke F1. Meskipun itu semua butuh waktu. Jadi, secara jangka pendek, F1 akan mengalami dampak yang cukup terasa jika Verstappen putuskan hengkang di akhir 2026. Namun jika berbicara jangka panjang, F1 tentunya akan tetap baik-baik saja. Karena seperti yang kami bilang di awal, kalau pembalap-pembalap besar sudah pasti akan pensiun. Dan F1 selalu menemukan bintang-bintang yang baru di masa depan. F1 akan tetap survive meskipun tanpa Verstappen. Meskipun dalam 2-3 tahun mungkin balapan akan terasa berbeda. F1 masih punya talenta seperti Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, dan Kimi Antonelli yang akan menjadi spotlight terbaru di panggung F1 dengan fanbase masing-masing yang tak kalah besar. F1 di era Liberty Media cukup sukses membuat sisi komersial mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada satu pembalap, dan semua pembalap di grid saat ini punya basis penggemar dengan value-nya masing-masing. Bahkan Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar, serta Arvid Lindblad sekalipun, mereka sudah punya pasar idolanya sendiri-sendiri, yang menggambarkan betapa meratanya marketing di F1. Selain itu, masih ada figur veteran, seperti Lewis Hamilton dan Fernando Alonso, yang meskipun mereka sudah berada di senja karirnya, tapi mereka masih bisa berikan warna tambahan di F1. Dampak terbesar dari Verstappen pensiun sendiri justru akan menimpa Red Bull, yang selama ini sangat bergantung padanya, baik itu dari segi performa ataupun marketing. Kita tahu jika dalam 2 musim terakhir, Verstappen benar-benar menggendong perolehan poin Red Bull di klasemen konstruktor. Tidak ada Verstappen, Red Bull hanyalah tim mediocre di papan tengah, yang bahkan lolos ke sesi Q3 saja harus ngos-ngosan terlebih dulu. Kehilangan Adrian Newey dan berbagai figur senior saja sudah membuat Red Bull hilang arah dan kecolongan gelar juara dunia musim lalu. Apalagi jika mereka kehilangan pembalap sekelas Verstappen tahun depan. Red Bull juga akan kehilangan aset terbesarnya di dalam tim, karena selama ini faktor Verstappen selalu diandalkan dalam aspek marketing sponsor dan branding deal yang super mahal. Valuasi Red Bull sebagai tim papan atas otomatis akan menurun, bahkan tak menutup kemungkinan mereka kehilangan beberapa sponsor dalam jangka pendek. Isaac Hadjar yang baru debut di tim utama musim ini, tentu butuh waktu untuk berperan sebagai pembalap leader di tim yang sebelumnya sangat bergantung kepada pembalap juara dunia. Mencari pengganti Verstappen mungkin bakal semudah mempromosikan Arvid Lindblad ke tim utama dan menaikkan pembalap muda lainnya ke Racing Bulls. Namun menggantikan valuasi yang diberikan Verstappen selama ini akan butuh waktu dan dedikasi tersendiri dari Red Bull untuk menemukan serta mengembangkan talenta serupa di masa mendatang. Selain itu, promosikan Arvid Lindblad ke tim utama akan merusak rencana jangka panjang mereka, dan Red Bull mungkin akan coba rekrut pembalap dari tim lain yang sudah matang atau teruji. Itu akan berpotensi memberikan dinamika tersendiri terhadap driver market, terutama melihat sejumlah pembalap yang punya klausul exit pada akhir 2026 nanti. Hanya saja dengan kondisi performa Red Bull yang belum menjanjikan di regulasi baru, akan sulit bagi mereka dalam merekrut pembalap dari tim lain. Sisi positifnya adalah Red Bull tanpa Verstappen akan menjadi tim yang lebih netral, tanpa tendensi keberpihakan kepada pembalap bintangnya, dan ini bisa mengubah dinamika di internal tim jadi lebih positif. Red Bull juga akan belajar melepas ketergantungannya terhadap salah satu pembalap, dan memiliki ruang untuk membangun ulang fondasi timnya dengan regenerasi yang sedang mereka lakukan. Tapi untuk sekarang, atau setidaknya dalam jangka pendek, kehilangan Verstappen akan memiliki dampak negatif, baik itu bagi F1 ataupun bagi Red Bull itu sendiri. Jadi, apa pendapat kamu jika Verstappen benar-benar pensiun musim ini? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.